Aku bikin refleksi berdasarkan juga ke model komunikasi. Nah, kita perlu paham apa yang dipahami oleh lawan bicara kita tentang apa yang lagi diomongin, yang dibicarakan, atau tentang apa yang dia nyatakan dalam pernyataan atau pertanyaan yang dia kemukakan. Halo guys, di video kali ini aku pengen sharing apa aja yang aku pelajarin dari perdebatan-perdebatan, termasuk yang di YouTube yang aku saksikan. Nah, ada beberapa hal yang bisa aku sharingin buat teman-teman semua. Nah, buat video kali ini aku bikin refleksi berdasarkan juga ke model komunikasi. Awalnya aku pikir mau pakai model komunikasi Laswell yang linear, tapi akhirnya aku putuskan untuk lebih ke model komunikasi dari Stewart Tubbs. Di model komunikasinya itu melingkar. Dari komunikator satu yang menyampaikan pesan ke komunikator 2, lalu direspon, dan begitu seterusnya. Jadi komunikasi itu sifatnya berkelanjutan. Makanya dari model komunikasi Stewart Tubbs bukan cuma lingkaran tapi ada gambar di belakangnya lagi. Itu menggambarkan komunikasi yang berkesinambungan. Nah, aku nggak pakai semua aspeknya, beberapa aja untuk pembelajaran di materi yang aku sharingkan kali ini. Yang pertama, nada tinggi atau intonasi itu nggak menentukan benarnya sebuah argumen. Secara argumen juga bisa secara tertulis. Nada tinggi itu nggak menjamin argumen seseorang itu benar. Paling banter kita cuma bisa bilang kalau orang itu yakin dengan apa yang dia katakan. Kalau dia mengatakan itu dengan nada yang tegas atau bahkan tinggi. Nada tinggi itu juga bisa bikin orang emosi. Apalagi kalau isinya cuma hinaan atau cacian, itu wajar orang marah, nggak ada argumennya. Nah, kalau yang ada argumen aja itu bisa bikin orang marah kok. Tapi at least kita nggak asal ngecap kalau kita dengan argumen. Apalagi kalau misalnya kaitan dengan topik-topik keyakinan, cara pandang, nilai hidup atau bahkan agama. Nah, jadi perbincangan yang panas atau dengan nada yang tinggi itu nggak menjamin dua orang itu sama-sama benar. Dan itu membawa kita ke poin yang kedua yang aku mau sharingkan. Poin yang kedua, kita atau lawan bicara kita itu marah, itu nggak berarti entah kita atau lawan bicara kita itu bebal, atau sebaliknya juga nggak menjamin kalau salah satu dari dua pihak itu adalah yang benar. Bebal itu gampangnya nggak mau dikasih tahu, kekeh, meskipun ada argumen yang solid tanpa ada bantahan yang kokoh juga. Nah, kalau misalnya ada counter argumen dengan argumen yang solid, itu bukan bebal, tapi itu berarti dia punya posisi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan argumen yang solid juga. Nah, bisa aja lawan bicara kita tuh naik nadanya atau jadi marah itu karena isi argumennya itu merugikan dirinya, atau lawan bicaranya itu atau kita sendiri mungkin ya nggak biasa dikritik, atau bisa juga argumen yang kita kemukakan atau yang lawan bicara kita kemukakan itu diasosiasikan dengan sesuatu yang nggak baik. Jadi misalnya main kartu itu dikaitkan dengan judi, itu gampang kayak gitu misalnya, atau nggak sesuai ekspektasi. Dan itu argumen counternya benar atau salah, mau itu dari kejujuran berargumentasi atau kualitas argumen counternya atau apapun ekspektasinya, seperti apa yang diharapkan.
dari ekspektasi argumentasi itu. Atau bisa aja maka karena emang emosinya lagi nggak stabil aja. Poin yang ketiga yang aku pengen sharingkan adalah lawan bicara harus diresponi dengan filter. Meskipun disampaikan dengan marah, sebuah pernyataan yang argumentatif tetap ada sesuatu yang disampaikan dong, yang perlu mendapatkan respons. Nah, kita perlu paham juga apa yang dipahami oleh lawan bicara kita dari apa yang dia sampaikan itu. Nah, kita perlu paham apa yang dipahami oleh lawan bicara kita tentang apa yang lagi diomongin, yang lagi dibicarakan, atau tentang apa yang dia nyatakan dalam pernyataan atau pertanyaan yang dia kemukakan. Atau juga memahami peta posisi dari lawan kita, lawan bicara kita maksudnya. Atau apa yang diasumsikan oleh lawan bicara kita dari pertanyaan atau pernyataan yang dia sampaikan. Jadi ada asumsi di balik itu, mau dinyatakan ataupun enggak. Atau juga presupposisi dari lawan bicara kita tentang topik yang lagi diobrolin. Dan kalau kita tahu tentang model komunikasi Stewart Tubbs, itu ada unsur gangguan di situ. Nah, kita asumsikan nggak ada gangguan teknis karena ketika aku baca buku Stewart Tubbs, aku baca buku yang berbahasa Inggris, itu ada 3 gangguan. Ada gangguan teknis, gangguan internal, dan gangguan semantik. Nah, kita asumsikan nggak ada gangguan teknis di sini. Kita asumsikan pembicaraannya lancar di telepon, ini komunikasi interaktif atau komunikasi tatap muka. Nanti ada 2 gangguan yang bisa terjadi yang kita bahas di video kali ini. Gangguan semantik itu bisa aja dengan kata-kata yang kita sampaikan, satu kata itu dipahami oleh kita dan oleh lawan bicara kita secara berbeda. Jadi misalnya kayak benci, cinta, kasih sayang, atau males. Misalnya dalam perbincangan orang tua dan anak. Ini kata-kata itu bisa dimengerti dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya aja kalau bisa juga kan ada yang memahami kalau cinta itu mengasihi itu berarti enggak memberikan kritikan. Yang satu memahami kalau kalau gua cinta itu ya berarti gua mengkritik lu kalau lu salah, nyatakan lu salah dan ngasih kritikan dengan tujuan dengan cara yang sepatutnya untuk kebaikan. Jadi itu perbedaan pemaknaan dari sebuah kata misalnya. Itu untuk gangguan semantik. Lalu gangguan internal itu berupa prasangka atau berupa frame yang berupa pemahaman atau juga perasaan kita. Itu bisa membentuk frame juga dalam diri kita. Itu menimbulkan gangguan internal. Nah, apa yang perlu kita ingat itu adalah kita nggak boleh menciptakan strawman. Strawman itu kita membuat karikatur atau menggambarkan posisi dari lawan bicara kita secara salah, atau membuat posisi yang lebih mudah untuk diserang, dan kita berpikir dengan menyerang strawman tersebut berarti kita sudah mengalahkan argumen dari orang tersebut, padahal enggak. Itu adalah misrepresentasi. Nah, kita misrepresentasi posisi lawan kita itu bisa bikin marah juga. Coba teman-teman, kalau misalnya teman-teman dianggap, ya pandangan teman-teman disalah mengerti lah, lalu dicacing maki lah teman-teman sama siapalah itu, marah kan, dibilang bodoh atau apapun itu pasti marah kan, karena udah gambarinnya salah, main ngasih cacing maki atau bahkan mungkin kasih hukuman. Dan bicara tentang strawman, aku ada juga ngeliat
satu komentar di satu posting real IG dari temanku. Ya, aku berusaha untuk memberikan sanggahan tuh karena video dari temanku ini bicara tentang ya uang itu penting dalam menentukan pasangan hidup. Maksudnya dalam memilih pasangan hidup, standar keadaan keuangan itu penting, tapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah dia cinta Tuhan. Jadi karakternya itu lebih penting daripada uang. Nah, ada satu komentar yang menyanggah itu dan mengatakan kalau temanku yang posting ini cuma pencitraan, biar nggak dibilang matre. Nah, aku sempat ngasih sanggahan, cuma aku pikir apa jangan-jangan aku salah memahami perihal posisi dari yang menyanggah ini. Nah, aku pikir apa jangan-jangan yang menyanggah itu melakukan argumentum ad hominem. Dan untuk lebih lanjutnya, aku akan bahas di video tentang argumentum ad hominem untuk membahas tentang isi dari komentar tersebut sekaligus tanggapan aku yang aku belum nyatakan di situ. Maksudnya di kolom komentar video itu. Jadi itu yang bisa aku sharingkan teman-teman. Thank you udah nonton sampai titik ini. Kalau teman-teman ada kritikan, saran, atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Aku senang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman semua. Dan maksud kalau ada saran untuk topik selanjutnya nggak apa-apa, cantumkan aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman suka konten-konten seperti ini, jangan ragu untuk like, untuk share atau subscribe ke channel ini. Dan mari kita terus belajar supaya kita jangan makin mundur, tetapi kita semakin maju ke depan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.